Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Kawan-kawan sekalian, jumpa lagi dengan saya Bonjo Setiawan di Barbados Bengkel Las Surabaya dan CVKSS. Saya adalah host dari Barbados. Iya, ini judulnya sekarang adalah mengintip quote-quote Josh di Instagram. Tapi sebelum itu saya pengen berbagi cerita ya. Tadi itu saya keluar sebentar untuk beli mie. Nah, kemudian karena antri begitu, saya mau balik sebentar. Di tengah-tengah itu ada, saya pas mau belok gang itu ada orang hitchhike gitu, dia jalan pakai helm, dan kayaknya dia mau ke stasiun ke terminal Beratang ya. Dan saya tawarin, dianterin nggak, saya bilang gitu. Dia bilang, ibu-ibu bilang, iya mas, monggo, iya nggak apa-apa mas, makasih. Saya anterin sampai di Beratang. Di tengah-tengah perjalanan itu dia cerita gitu kan, tanya kerja di mana, kemudian sekarang tinggal di mana begitu. Memang ada beberapa kejadian itu yang kemudian orang itu minta uang gitu ya untuk ke stasiun Bungurasi. Itu saya juga pernah nemuin seperti itu. Tapi saya berkaca pada diri saya sendiri, kadangkala saya kehabisan bensin ya kan. Nah itu ada biasanya yang teman-teman Grab dan Gojek itu yang nawarin di Surung gitu. Saya pernah di tikungan Juanda itu nggak ada, waduh itu jalannya juga panjang gitu kan. Akhirnya ada Grab itu akhirnya nuntun, dia dorong knalpot itu sampai ke bypass depan, baru saya bisa beli bensin. But anyway, orang ini ya, jadi beliaunya itu cerita kalau beliau kerja sebagai PRT di daerah Semolelo sini, dan sekarang juga kehilangan pekerjaan karena pandemi. Bahkan sempat tanya-tanya saya, ada kerjaan enggak ya? Saya juga yang gimana, enggak ada ya saya mohon maaf begitu. Tapi sebenarnya kejadian sama ya. Jadi sekarang itu memang itu ya, bersyukur kalau Anda masih kerja, ada kerjaan. Saya sendiri sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu Barbados dan CVKSS ya. Kindness is a power. Jadi kebaikan-kebaikan Anda itu di masa sulit seperti ini adalah sebuah power gitu, yang menurut saya juga nanti akan diganti oleh Yang Maha Kuasa, karena di situ bisa menghidupi banyak pihak. So bagi saya sekarang ya, tadi cerita, semoga saja Corona ini segera berakhir dan ya selesai, semua divaksin, semua juga ikut mensukseskan vaksin ini ya, karena kayaknya tanda-tandanya mau selesai nih Corona. Salah satu indikatornya itu sekarang sudah ada tilang online. Saya juga baru kaget ada tilang online, nggak pakai helm 250, ngelanggar lampu merah itu sampai 500.000 ya. Terutama yang malam hari itu ya apa ya, emang nggak ada orang ya kan. Nah, ini gimana ya, dan dari kanan kiri juga sepi gitu. Kemudian apakah harus diterabas atau gimana itu? Ya kita sebagai rakyat jelata ini juga akhirnya ya wis lah ya, apalagi ya wis diterima saja, angen-angen ya itulah aturannya. Tapi memang kalau kuncinya bagi saya, asal tidak protes, itu yang bagi saya sering-sering aja mengunjungi Yang Maha Kuasa. Sambat ke dia saja dan kita ngugem di hati. Anyway, balik lagi ke persoalan tadi itu, yaitu judulnya mengintip quote-quote Josh di Instagram. Ya, Instagram ini saya juga main lama di Instagram ya, tetapi memang followernya masih belum nambah. Ya entah memang kualitas konten saya yang tidak mumpuni atau apa ya. Ya intinya takdirnya itu mengatakan sekarang 728 atau 38 follower. Dan memang ada trik sih katanya itu untuk supaya Instagramnya berkembang, kita komen di tempat lain begitu setiap hari selama 4 jam sehari begitu terus untuk mengembangkan akun. Masuk akal sekali, dan layak dicoba karena memang yang sekarang itu benar-benar open itu hanya LinkedIn dan TikTok ya. Itu kan ada for you page kalau di TikTok. Kenal banyak TikTok karena saya sering menghabisin waktu untuk lihat-lihat hal-hal menarik di for you page itu, FYP itu. Oke, Instagram. Jadi tadi sempat sih lihat Instagram dan saya kira ada hal-hal yang menarik ya. Menarik. Sisi kok tampilan saya gak masuk ini sih. Butak ini. Ya bisa. Ya gini guys, gak apa-apa ya. So iya, sebelumnya saya mau kenalin dulu. Jadi Barbados ini adalah bengkel las Surabaya, dan kita nanganin chassis, kita nanganin perlas
pemanasan ya, kita nangani hidrolik, kita nangani alat berat. Kalau ada kendala-kendala di situ, monggo saja langsung kontak ke saya sebagai admin, nanti kita bisa kondisikan. Kalau yang Anda lihat di sini adalah tim kita ya yang di lapangan, Pak Talap. Ini sedang mempersiapkan untuk landing gearnya, itu ada di situ, ada pemasangan landing gear ya kita pasang. Pokoknya corona seperti ini kita nggak pilih-pilih deh, asalkan itu bisa dikerjakan dan kita mampu mengerjakan. Sikat ya, kanopi sikat, sipilan sikat, sampai sipil sikat. Nah kalau sipil itu saya memang suka rumah gitu, itu saya akhirnya ya dijadikan konten juga lah, seperti itu. Langsung kita melihat apa yang terjadi. Yang pertama dari rumah.id, dia sudah lama ini, semoga menjadi inspirasi. Mall baru di Semarang sudah cocok dari destinasi wisata. Padahal belum opening mall, tapi sudah ramai banget. Spot foto keren gratis, oh ya gitu ya, buat Instagraman dan foto-foto kemudian diupload ya. Masuk. Wis ini ya vaksin semua kayaknya sudah ya. Akuarium bro, akuarium di mall Semarang, jos. Nggak masuk ya. Kalau di Surabaya sih saya karena jarang nge-mall ya nge-mall juara saya ya, kejauhan sih tak rubah dulu untuk tombol-tombolnya supaya enak dulu ini ya apa ini. Nah di mana itu kalau di saya ganti lagi ya, kalau di Surabaya sih saya enggak begitu nge-mall ya, karena saya bukan anak mall, enggak pernah naik gunung juga, karena saya dulu itu pernah bilang pekerjaan paling bodoh itu naik gunung. Tetapi tahun 2010 sampai 2014 itu saya di Papua, setiap hari itu naik turun bukit ya, dan memang itu pekerjaan yang naik gunung itu pekerjaan yang menantang dan yang bodoh itu. But ini maaf, yang sudah naik gunung itu pekerjaan menantang, tanda luar biasa sekali. Balik lagi tadi itu di Surabaya saya tidak tahu ya, tapi kalau di mallnya sudah Semarang kayak gini tuh kelas dunia, itu apa layar kayak itu ya, kayaknya layar itu ya. Selamat bagi warga Semarang sudah punya laut di atas mall. Jangan-jangan udah kelem juga nih. Next bro. Steve Jobs unveiler, addicted to success. What is something that this video made you think about your life? What is something that video? Apakah sesuatu yang membuat Anda berpikir tentang hidupmu? Jadi adalah Steve Jobs tentang failure. Kita dengarkan aja. No, I've actually always found something to be very true, which is most people don't get those experiences because they never ask. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. I always call them up. I called up, this will date me, but I called up Bill Hewlett when I was 12 years old, and he lived in Palo Alto. His number was still on the phone, and he answered the phone himself. He said, yes? I said, hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed, and he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer in Hewlett-Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them. And I was in heaven. And I've never found anyone who said no or hung up the phone when I called. I just asked. And when people ask me, I try to be as responsive, to pay that debt of gratitude back. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask, and that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about it. You gotta act, and you've got to be willing to fail. You've got to be willing to crash and burn. With people on the phone, with starting a company, with whatever. If you're afraid of failing, you won't get very far. Tadi ngomong apa Steve Jobs ini? Ya ini ya saya coba untuk terjemahkan ya. Jadi Steve Jobs unveiler, dia bilang bahwa yang membedakan orang itu adalah apa ya tadi awalnya itu
ya hanya minta gitu ya, dia sering kalau bukan sering, dia tidak ada satupun yang tidak mengatakan atau tidak membantu dia saat dia itu minta bantuan. Suatu ketika saat dia 12 tahun, dia apa ya, pakat atau apa tadi itu, telepon dan mungkin yang punya atau siapa pimpinannya sendiri yang angkat, dia bilang saya mau bikin mesin penghitung atau encounter machine atau apa tadi itu, dan orangnya ketawa dan mungkin ada yang bisa partnya yang bisa pakai gitu kan. Akhirnya dia bisa kerja juga, ditawarin kerja untuk ngemur baut di mesin tadi itu, mesin penghitung tadi itu. Jadi memang masuk akal juga sih bahwa kalau kita tidak bisa sesuatu ya tinggal minta bantuan siapa gitu kan. Nanti sebagai gantinya juga kita punya hutang moral begitu, kalau memang kita diminta ya kita seresponsif mungkin untuk bisa ibaratnya itu ya menjawab kembali begitu. Saya kira ya memang untuk bertanya atau meminta itu ada resiko gagal ya, ditolak kan. Sama juga orang nembak cewek itu, kayak gini lanangan menang milih itu, ditolak terus gagal, coba lagi, artinya bahwa itu adalah hal yang biasa. Gagal itu hal yang biasa, dan banyak orang bilang itu untuk menciptakan atau berhasil itu butuh banyak kegagalan dulu, kemudian ya ibaratnya kalau seumpama ngedrutnya itu 10 kali ya mungkin 2 kalinya kena ya, tapi mungkin 8 kalinya gagal. Itu hal yang sangat wajar. Steve Jobs Unveiler, semoga bisa dipahami meskipun bahasa Inggris saya juga belepotan. Nafasnya nafas kuda. Lanjut ya, dari Achievers _ mindset. Oke lah, broke versus rich. Broke jump on every trend, kemudian kalau si rich itu save, invest into the trend, invest. Kemudian yang satu itu dress like rich, satunya lagi baju itu nggak penting, wis pakaian biasa. Ya kalau di Indonesia ya kalau nggak punya duit ya pakaian apa lagi gitu ya. Ini nggak berlaku di Indonesia kayaknya ya, semua orang pakainya biasa. Enggak ya, jadi sewajarnya saja pakai baju koko ya, kalau nggak ada ya pakai kain kafan sekalian. Spend into cars and sneakers, kalau di rich itu invest into books and seminars. Suka baca buku begitu ya mungkin ya. Yang satunya suka ya nggak tahu ya bisa benar juga salah, tapi ya mobil juga perlu kan. Party every weekend, learn something new every day. Party every weekend, mungkin ya kalau di sini ke Batu atau liburan. Ada orang suka itu liburan. Kalau saya sih suka numpak Vespa, jadi nggak harus orang itu harus liburan gitu, enggak ya. Kalau saya sih, kalau Anda suka apa ya itu, kalau sukanya gambar ya wis itu dijadikan alat untuk ya hobi ya. Kalau saya Vespa, kemudian keliling-keliling pakai Vespa, keliling-keliling mungkin ke mana gitu. Kalau jalan-jalannya ya jalan-jalannya suka, tapi kalau liburannya enggak ya. Liburan ya kok malah itu. Next bro. Elon Musk. I hate when people confuse education with intelligence. You can have bachelor degree and still be an idiot. Genius dan pendidikan, education. Sarjana sekalipun juga kadang masih bodoh, termasuk saya itu. Jadi ya sarjana tetapi ya blow on kayak gini kan. Ya it is what it is. Intelligence ya, kecerdasan, kepandaian atau apa ya. Saya pernah ada teori itu. Saya pernah bilang ke temen itu, untuk bisa jenius itu harus dengki dulu, kayak iblis gitu. Jadi dia dengki, muarah sama manusia karena ini makhluk seperti ini kok diciptakan dan dijadikan wakil Tuhan di dunia. Akhirnya dia mencoba berbagai macam cara, akhirnya jadi kreatif dia ya, untuk menggoda manusia supaya tidak kembali ke jalan yang benar. Jadi asal muasal jenius itu adalah iri dengki. Tapi ya masuk akal. Ada teori juga negara maju itu karena dia punya musuh gitu loh. Kalau nggak punya musuh ya jadi negara standar gitu kan.
Misalkan Amerika musuhnya Rusia waktu dulu, atau misalkan sekutu musuhnya waktu dulu Jerman, akhirnya dia memaksa diri untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi ngomong apa sih? Lanjut ya. It doesn't matter how many resources you have, if you don't know how to use them, it will be never enough. Iya ya, kayak ikut pelatihan terus itu. Saya juga heran orang, iya. Maksud saya itu ya belajar di pelatihan tapi ya apa malah pelatihan terus, action kapan bisa melatih. Kalau kebanyakan ikut ya sekarang waktunya melatih kan begitu kan ya, ikut terus ya apa terusan. Nah, jadi ngomel gini. Iya benar, jadi saya kira juga disesuaikan aja dengan minat dan bakat ya. Kalau misalkan sesuatu yang bikin saya bahagia itu adalah nggak ngedit, pokoknya asal nggak ngedit itu saya seneng. Saya sampai pindah ke OBS, menghindari Premiere Pro seperti ini itu karena memang supaya tidak ngedit gitu loh, karena ngedit itu really pain in the ass. Kalau orang Amerika itu bilang like a hell and back, jadi masuk neraka kemudian balik, robo rasa deh bengep kabeh. So gitu, jadi kalau sukanya apa dilakukan, dan saya yakin kalau memang Anda suka sesuatu, termasuk saya bikin video seperti ini, bikin video suka tetapi nggak suka ngedit, gimana ya? Soalnya akhirnya ketemu OBS ini pun wah, belajar dikit-dikit, akhirnya itu menyelamatkan saya supaya lebih bisa cepat produksi video tanpa harus pusing mikirin kamera, audio, ngedit. Saya lupakan itu semua. Waduh, kayak penceramah bro. Nah ini adalah tentang Google ya. Mr. Pichai flew for the first time when his father used his entire saving on air ticket to US. Wow. Ini adalah CEO Google ya. Gaji bapaknya dipakai untuk pembiayaan tiket dia ke Amerika buat belajar ya. Pichai bla 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 began his career with McKinsey & Co. and joined Google in 2004. Pichai joined on April Fool's Day when Gmail was launched and he thought it would be prank. He worked on Google Toolbar and his success motivated him to think for its own browser. Oh, ini yang bukan Chrome berarti ya, Mr. Pichai ini ya. Tetapi CEO Google, Eric Schmidt, dia punya pikiran bahwa browser tidak akan worth the cost. Itu artinya apa ya? Tidak berhasil atau gimana ya, tidak sesuai dengan biayanya atau gimana, atau ini gagal ini. Tetapi kemudian si Pichai ini ngeyakinin Larry Page dan Sergey Brin untuk meluncurkan Chrome, sehingga sekarang saat ini Chrome jadi the best in the world ya untuk browser. Pernah ditawar Twitter tapi dinaikkan bola, foundernya Google itu ngasih gaji berapa ini. Kemudian mau jadi CEO Microsoft juga di tahun 2014 tapi ya nggak jadi lagi. Tahun 2013 dia ngambil Android ya, yang sebelumnya ditangani oleh Andy Rubin, yang ninggalin untuk Project Robot. Ini apa ini? 6 Cerore per day in 2009 ya, kira-kira inilah. Jadi kalau saya bilang sih, saya entah ya, saya dengan virus entrepreneur itu jadi gilo gitu loh. Artinya gini gilonya itu, saya terus benar-benar udah 18 menit ya, saya terinspirasi oleh satu orang motivator gitu kan. Dia menggebu-gebu untuk membumikan menjadi, ibaratnya itu menjadi entrepreneur gitu. Tetapi kemudian dia pernah punya statement yang itu kemudian jadi pertanyaan saya. Nah, dia pernah bilang begini, lo kalau mau jadi kaya nggak harus jadi pengusaha bro, jadi pegawai juga bisa kan gitu. Ya memang masuk akal ya, kayak gitu kan. Ya sampean juga anjurkan orang jadi pegawai, bukan hanya jadi pengusaha kan gitu. Jangan anjurkan orang jadi semua jadi pengusaha, kasih virus pengusaha apa? Karena memang semua orang nggak kuat. Bukan semua orang cocok untuk jadi pengusaha. Dia contohkan orang yang kerja minyak itu, dan banyak terjadi di Indonesia ya. Jadi kerja di minyak kemudian gajian selama mungkin 3-4 tahun dirupakan satu rumah sampai 12 rumah. Itu ada rumah Januari, Februari, Maret ini disewa-sewakan begitu, akhirnya gajian per hari dan akhirnya bebas finansial. Lucu gitu loh. Nah kalau sampai mendengungkan virus entrepreneur, nah lapo sampean itu juga menasbiskan yang lain ya, juga tularkan virus menjadi pegawai kan begitu. Tapi kemudian saya begini,
apapun yang kita lakuin, apapun yang Anda lakuin juga, asalkan Anda seneng dan happy, silakan, monggo. Wis terlalu banyak kita itu terkungkung oleh ideologi, bukan ideologi, oleh ide orang lain. Jadi kalau menurut Anda itu oke, kerjain. Menurut Anda itu bahagia, kerjain. Kalau merasa Anda berbakat di situ, kerjain. Keunggulan di situ ya kerjain. Kalau nggak unggul, tinggalin. Simple. Oke ya, sudah 20 menit. Saya kira itu saja. Nanti coba lagi di lain kesempatan. Maaf atas kelamaan waktunya. Bye bye.